Assalamualaikum, selamat siang, shalom. Saya Penina Serota KLM, Prodi IPA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi telak kurikulum. Menyusun model ajar kurikulum merdeka. Sebagai guru, kita punya kebebasan untuk membuat rencana pelajaran kita sendiri yang selaras dengan kurikulum merdeka. Kita dapat menyesuaikan dan memodifikasi rencana pelajaran agar sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik siswa yang kita ajar ini, seperti membangun resep kita sendiri untuk makan lezat. Kita bisa memilih bahan dan metode memasak yang paling cocok untuk siswa. 1. Konsep modul ajar. Salah satu jenis perangkat ajar modul ajar. Yang kedua, tujuan pengembangan modul ajar. Yang ketiga, kriteria model ajar yang baik. Kriteria yang harus dipenuhi oleh model ajar meliputi 4 bagian, yaitu A. Esensial, B. Menarik, bermakna, dan menantang, C. Relevan dan kontekstual, D. Berkesinambungan. Komponen model ajar. Komponen model ajar terdiri dari 3 bagian besar. 1. Informasi umum. A. Identitas modul ajar. Informasi tentang modul ajar yang terdiri dari beberapa komponen: nama penyusun institusi dan tahun disusun modul ajar, jenjang sekolah SD, SMP, SMA, berikut kelas, berikut alokasi waktu atau penentuannya sesuai dengan jam belajar yang berlaku di unit kerja masing-masing. B. Kompetisi awal. C. Profil pelajaran Pancasila. Keenam, dimensi profil pelajaran Pancasila saling terkait dan terpadu dalam semua mata pelajaran yang tercermin dalam materi isi pelajaran, pendekatan pembelajaran, kegiatan proyek, dan penilaian. D. Sarana dan prasarana. Ada beberapa sarana prasarana. Target peserta didik, terdapat 3 kelompok target peserta didik: peserta didik reguler dan tipikal, peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi. F. Model pembelajaran. Terdiri dari model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan, blended learning. Kedua, tujuan komponen inti. Tujuan pembelajaran: ada pemahaman bermakna, pertanyaan tematik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menyusun pertanyaan tematik pada siswa, silakan merujuk kepada artikel sebelumnya yang membahas sebeluk-beluknya. Tanya jawab dalam pelajaran seperti teknik pengajuan pertanyaan dalam KBM, fungsi dan tujuan pertanyaan dalam KBM, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengajuan pertanyaan, klasifikasi dan jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom, contoh pertanyaan untuk memicu dialog siswa, antara pertanyaan keterampilan proses dalam IPA. D. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Ada beberapa pendahuluan yang berikut: mengenalkan topik pembelajaran dan pembangkitan minat siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya, antara memotivasi siswa untuk belajar melalui pertanyaan atau cerita pendek terkait topik. 2. Inti. Ada beberapa inti yang akan disampaikan: penerapan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, kelompok, simulasi, atau proyek, memberikan materi pembelajaran secara mendalam dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa,
memfasilitasi eksplorasi dan diskusi siswa untuk memperdalam pemahaman mereka. Yang terakhir, menyediakan opsi pembelajaran alternatif sesuai video. Pembelajaran atau bahan bacaan tambahan. Ada 3 penutup. Meringkas pembelajaran dengan menekankan poin-poin kunci, mengevaluasi pemahaman siswa melalui pertanyaan penutup atau refleksi singkat, memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau topik berikutnya. Asesmen digunakan untuk mengukur pencapaian belajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Terdapat 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Bentuk asesmen. Asesmen dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk sikap atau profil pelajar Pancasila melalui observasi, penilaian diri, menilai teman sebaya, atau catatan kejadian. Permora seperti presentasi, drama, pameran hasil karya, atau jurnal refleksi. Yang terakhir, tertulis tes objektif seperti esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau benar salah. Yang terakhir, pengayaan dan remedial. Sekian pembahasan materi tentang kurikulum dari saya. Terima kasih.